Pembelajaran matematika dengan teori Brenner disusun oleh Emilia Clarita Brutarigan, NIM 1914100022. Praktik strategi pembelajaran matematika. Penerapan teori belajar Brenner dalam pembelajaran matematika. Salah satu pelopor aliran psikologi kognitif adalah Jeremy S. Brenner. Brenner banyak memberikan pandangan kognitif mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar, hakikat pendidikan selain teori belajar dan teori pengajaran yang dikemukakannya. Brenner membagi tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam 3 tahap, yaitu tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Beberapa konsep dalam pembelajaran matematika dapat diuraikan langkah-langkah pembelajaran menurut Brenner, mulai modus representasi enaktif, ikonik, dan simbolik. Beberapa contohnya adalah pembelajaran konsep volume, balok, atau menggambar jaring-jaring kubus pada materi yang membangun ruang sisi datar di SMP kelas 8. Menurut Brenner, proses belajar akan berlangsung secara optimal jika proses pembelajaran diawali dengan tahap enaktif, dan kemudian jika tahap belajar yang pertama ini telah dirasa cukup, siswa beralih ke kegiatan belajar tahap kedua, yaitu tahap belajar dengan menggunakan modus representasi ikonik, dan selanjutnya kegiatan belajar itu diteruskan dengan kegiatan belajar tahap ketiga, yaitu tahap belajar dengan menggunakan modus representasi simbolik. Tahap-tahap dalam proses belajar. Menurut Brenner, jika seseorang mempelajari suatu pengetahuan, atau misalnya mempelajari suatu konsep matematika, pengetahuan itu perlu dipelajari dalam tahap-tahap tertentu, agar pengetahuan itu dapat diinternalisasi dalam pikiran atau struktur kognitif orang tersebut. Proses internalisasi akan terjadi secara sungguh-sungguh, yang berarti proses belajar terjadi secara optimal jika pengetahuan yang dipelajari itu dipelajari dalam 3 tahap, yang macamnya dan urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tahap enaktif, yaitu suatu tahap pembelajaran sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu dipelajari secara aktif dan dengan menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi yang nyata. Yang kedua itu adalah tahap ikonik, yaitu suatu tahap pembelajaran sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu direpresentasikan diwujudkan dalam bentuk bayangan visual atau visual imagery atau gambar atau diagram yang menggambarkan kegiatan konkret atau situasi konkret yang terdapat pada tahap enaktif tersebut di atas. Nah, yang ketiga adalah tahap simbolik, yaitu suatu tahap pembelajaran di mana pengetahuan itu dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak atau abstrak simbolis, yaitu simbol-simbol arbiter yang dipakai berdasarkan kesepakatan orang-orang dalam bidang yang bersangkutan, baik simbol-simbol verbal atau misalnya huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat, lambang-lambang matematika maupun lambang-lambang abstrak lainnya. Nah, sebagai contoh, dalam mempelajari penjumlahan dua bilangan cacah, pembelajaran akan terjadi secara optimal jika mula-mula siswa mempelajari hal itu dengan menggunakan benda konkret, atau misalnya menggabungkan 3 kelereng dengan 2 kelereng, dan kemudian menghitung banyaknya kelereng. Semuanya ini merupakan tahap enaktif. Kemudian kegiatan belajar dilanjutkan dengan menggunakan gambar atau diagram yang mewakili 3 kelereng dan 2 kelereng yang digabungkan tersebut, dan kemudian dihitung banyaknya kelereng semuanya dengan menggunakan gambar atau diagram tersebut. Tahap yang kedua, ikonik, siswa bisa melakukan penjumlahan itu dengan menggunakan pembayangan visual atau visual imaginary dari kelereng tersebut. Pada tahap berikutnya, yaitu tahap simbolis, siswa melakukan penjumlahan bilangan itu dengan menggunakan lambang-lambang bilangan, yaitu 3 ditambah 2 sama dengan A.
Brenner mengajukan bahwa dalam pembelajaran di sekolah, hendaknya meliputi yang pertama adalah pengalaman-pengalaman optimal untuk mau dan dapat belajar. Nah, pembelajaran dari segi siswa membantu siswa dalam hal mencari alternatif pemecahan masalah, dalam mencari masalah melalui penyelidikan dan penemuan serta cara pemecahannya dibutuhkan adanya aktivitas, pemeliharaan dan pengarahan. Artinya, bahwa kegiatan belajar akan berjalan baik dan kreatif jika siswa dapat menemukan sendiri suatu aturan atau kesimpulan tertentu. Yang kedua adalah penstrukturan pengetahuan untuk pemahaman optimal. Pembelajaran hendaknya dapat memberikan struktur yang jelas dari suatu pengetahuan yang dipelajari anak-anak. Dengan perkataan lain, anak dibimbing dalam memahami sesuai dari yang paling khusus atau deduktif menuju yang paling kompleks atau induktif. Bukan konsep yang lebih dahulu diajarkan tetapi contoh konkret dari kejujuran itu sendiri. Nah, ketiga adalah bentuk dan pemberian reinforcement. Beliau berpendapat bahwa seorang murid belajar dengan cara menemui struktur konsep-konsep yang dipelajari anak-anak, membentuk konsep dengan mengasingkan benda-benda mengikuti ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Nah, selain itu, pengajaran didasarkan kepada perangsang murid terhadap konsep itu dengan pengetahuan yang ada. Misalnya, anak-anak membentuk konsep segi empat dengan mengenai segi empat mempunyai empat sisi dan memasukkan semua bentuk bersisi 4 ke dalam kategori segi 4 dan memasukkan bentuk-bentuk bersisi 3 dalam kategori segi 3. Menurut Brenner, proses belajar akan berlangsung secara optimal jika proses pembelajaran diawali dengan tahap inaktif. Dan kemudian jika tahap belajar yang pertama ini telah dirasa cukup, siswa beralih ke kegiatan belajar tahap kedua yaitu tahap belajar dengan menggunakan modus representasi konik dan selanjutnya kegiatan belajar itu diteruskan dengan kegiatan belajar tahap ketiga yaitu tahap belajar yang menggunakan modus representasi simbolik. Nah, langkah yang pertama, penerapan teori belajar Brenner. Sajikan contoh dan bukan contoh dari konsep-konsep yang diajarkan misalkan untuk contoh mau mengerjakan bentuk bangun datar segi 4, sedangkan bukan contoh adalah berikan bangun datar segi 3, segi 5 atau lingkaran. Kedua adalah bantu siswa untuk melihat adanya hubungan antara konsep-konsep. Misalnya berikan pertanyaan kepada siswa seperti berikut ini. Apakah nama bentuk ubin yang sering digunakan untuk menutupi lantai rumah? Berapa sentimeter ukuran ubin yang dapat digunakan? Ketiga adalah berikan satu pertanyaan dan biarkan siswa untuk mencari jawabannya sendiri. Misalnya, jelaskan ciri-ciri sifat-sifat dari bangun ubin tersebut. Keempat adalah ajak dan beri semangat siswa untuk memberikan pendapat berdasarkan intuisinya. Jangan dikomentari dahulu jawaban siswa. Gunakan pertanyaan yang dapat memandu siswa untuk berpikir dan mencari jawaban yang sebenarnya. Nah, aplikasi teori Brenner dalam pembelajaran matematika. Yang pertama itu menemukan rumus luas daerah persegi panjang. Untuk tahap contoh, guru memberikan bangun persegi panjang dengan berbagai ukuran di lingkungan sekitar, sedangkan bukan contohnya guru memberikan bentuk-bentuk bangun datar lainnya seperti persegi panjang, jajar ganjang, trapesium, segitiga, segi 5, segi 6, lingkaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama adalah tahap inaktif. Siswa diarahkan untuk mengukur atau menghitung panjang dan lebar bangun persegi panjang yang tersusun dari petak-petak satuan seperti pada contoh di bawah ini. Semakin banyak variasi bangun semakin baik. Nah, kedua, siswa mengisinya tabel yang tersedia sesuai dengan hasil perhitungan. Nah, dari tahap inaktif tadi kita dapat menghasilkan gambar seperti di bawah ini. Dengan panjang gambar A 8 satuan dan lebar 1 satuan. Nah, di gambar B panjang 5 satuan dan lebar 2 satuan. Nah, di gambar yang ke C adalah panjang 7 satuan dan lebar 4 satuan. Nah, kemudian kita masuk ke tahap ikonik. Jika siswa diajak menghitung banyaknya satuan persegi dengan cara membilang dan kemudian dibimbing untuk menemukan hubungan antara satuan panjang dan lebar untuk menentukan luas bangunan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah kita menghitung banyaknya satuan